Bersiap. Badan mati, mulai. Wah, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
membersamai Ibu Unci ya untuk sama-sama belajar ya, belajar bersama, menemani kalian belajar ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Unci ya, nggak usah tegang, nggak usah takut ya. Justru senang ada temennya nih ya, ada wajah baru menemani kalian semuanya belajar ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang diberikan Bu Unci ya, silakan yang bisa menjawab ya. Jangan ragu-ragu untuk angkat tangan gitu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Utami Maira Stuti. Ibu dipanggilnya Ibu Utami. Nah, Ibu guru ya, mengajar di SMP Negeri 256 Jakarta di Cakung ya. Agak jauh jaraknya dengan kalian. Ya, kalau di sini SMP yang dekat 90 ya, 90 SMP 74 ya. Nah, itu dulu SMP 74 sekolahnya Ibu sama Bunci ya, samaan ya, Ibu sama Bunci dulu di 74 ya. Baik, mungkin perkenalannya sekian dulu ya, karena Ibu tidak mau mengganggu waktu kalian untuk mendapatkan materi dari Bunci yang tentunya kamu sudah nggak sabar ya. Baik, itu aja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ini MC lihat tadi sekretaris nulis Zahra sama Fahri nggak masuk. Zahra sama Fahri kenapa sakit? Ada yang titipin surat nggak? Tapi nggak ada yang mengirimkan surat ke MC. Nanti tolong diingatkan ya. Habis selesai kita belajar, MC akan telepon orang tuanya. Mudah-mudahan Zahra sama Fahri kalau memang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Siapa yang hari ini sholat subuhnya kesiangan? Angkat tangan. Nggak ada. Kalau gitu pertanyaannya dimundurin. Siapa yang hari ini tidak sholat subuh? Angkat tangan. Selain Onel ya, selain Onel. Oh, saya ke iya, Onel kan non muslim. Ada. Oke. Siapa yang hari ini tidak puasa karena tidak ada alasan apapun? Selain Onel ya. Udah. Nggak puasa. Onel puasa. Iya puasa Nel. Oh seriusan? Ngapain puasa? Toleransi. Enggak gitu juga boleh puasa. Minumnya jangan di depan Vidi sampai megang-megang es. Itu Vidi imannya bisa begini-begini nanti. Oke, sebelum kita belajar, Memci pengen kamu tutup mata dulu. Mata tapi jangan tidur ya. Tutup mata. Memci pengen kamu semua siap menerima pelajaran. Oke. Tarik nafas dalam-dalam. Yang beragama Islam, ketika tarik nafas, ucapkan La ilaha illallah. Ketika dihembuskan, ucapkan Muhammad Rasulullah. Yang beragama Muslim silakan ucapkan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Tarik nafas La ilaha illallah. Ucapkan Muhammad Rasulullah. Sekali lagi La ilaha illallah. Ucapkan Muhammad Rasulullah. Terakhir, bayangkan kita lagi ada di daerah yang daerah pegunungan, udaranya dingin, ada suara air, kita senang banget, happy sekali. Tarik nafas, La ilaha illallah. Ucapkan Muhammad Rasulullah. Buka matanya pelan-pelan. Sudah? Kasih senyum manis dulu buat teman-teman di sebelahnya. Belajar itu harus senang, nggak boleh stres apalagi.
belajar mengenai, sorry sebentar, planet-planet menurut garis edar bumi. Namun kita hanya akan belajar 3 buah planet yang paling dekat dengan matahari. Berharap setelah kamu belajar ini, kamu bisa menyebutkan perbedaan 3 planet yang paling dekat dengan matahari tadi. Kemudian setelah belajar ini, setelah melihat tayangan video, kita akan berdiskusi nih. Kita akan berdiskusi, kemudian kamu bisa mencari karakteristik 3 buah planet yang kita akan pelajari. Carinya dari mana? Kamu bawa handphone? Bawa. Kamu bisa cari dari handphone, bisa dari flip chart yang ada di belakang, bisa dari poster-poster. Oke, anak-anak, are you ready? Ready. Kita tonton video dulu. Mau nonton video nggak? Mau. Film apa? Spiderman. Film Naruto. Oke, kita lihat ya videonya. Oke, siapa yang mau ngasih pendapat film yang tadi tentang apa sih? Siapa yang mau? Ya, Umar. Tidak boleh pantang menyerah, tetap berjuang. Betul nggak? Betul. Lagi mau ngasih pendapat tadi? Hah? Optimis, optimis yakin. Oke, apa lagi? Jangan bilang, cewek ini cakep ya. Siapa lagi? Ayo, Reza, ya apa? Tidak takut gagal. Tidak takut gagal, keren banget. Anak-anak, pernah nggak kamu mencoba sesuatu, terus kamu nggak bisa, atau kamu belum nyoba, terus kamu lagi pernah nggak? Kenapa? Takut diketawain. Kalau misalnya Vidi jadi petugas upacara, enggak aku. Sudah gitu pernah nggak? Pernah nggak? Nah, lihat video tadi. Pertama sekali dia mulai, dia jawab kan? Kalau orang yang pesimis, dia pasti ya udah deh, pasti gua kalah deh, udah deh gua gagal. Tapi dia optimis, gua bisa. Akhirnya dia malah jadi juara. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul nggak? Betul. Oke, kita coba video yang kedua. Masih mau lihat video? Lihat ya videonya.
bilang ya. Oke, anak-anak, berarti kalian sudah siap untuk belajar untuk hari ini. Semangat. Nah, ada pertanyaan pemantik nih. Tahukah kamu apa itu planet? Ada yang tahu? Planet itu apa ya? Apa sih bedanya planet sama matahari? Iya, Benda yang ada di luar angkasa. oh, benda yang ada di luar angkasa. Oke, boleh. Apa lagi? Nah, pokoknya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Planet itu apa? Sebenarnya itu planet bukan? Planet. Sama nggak sama matahari? Beda. Nah ya, planet itu apa ya? Benda yang ada di luar angkasa. Tapi nggak semua yang di luar angkasa itu planet ya. Planet hidup. Benda tidak hidup. Oke, apalagi? Planet itu punya cahaya nggak ya? Ya. Punya. Yakin punya cahaya? Bumi ada cahayanya, cahaya dari mana? Bulan. Bumi punya cahaya, bukan cahaya lampu. Oke, jadi planet ada langit yang tidak punya cahaya sendiri. Pinter. Bisakah kamu menyebutkan urutan planet-planet? Bisa. Kalau nggak salah udah diajarin lagunya. Siapa yang berani mimpin lagu? Oke, Uma coba sini. Ayo anak-anak berdiri semuanya, biar semangat. Kita nyanyi pakai let's go, gitu ya. Yuk, Uma. 1, 2, 3, let's go. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet terdingin, Neptunus planet terluar. Terima kasih. Setelah belajar ini nanti kamu diharapkan bisa membedakan apa sih bedanya planet Merkurius, Venus, sama Bumi dengan tepat. Jadi nggak ngasal. Kemudian kamu juga dapat membuat karakteristik. Karakteristik itu ciri-ciri planet Merkurius, Venus, Bumi dengan tepat, dan menyebutkan urutan-urutan planet dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kegiatan pembelajaran kita. Nah, sekarang ini tata surya kita. Tadi kamu sudah menyebutkan nama-nama planet. Di mana yang warna orange besar ini adalah matahari. Matahari planet bukan? Matahari itu bukan planet. Matahari itu bintang karena punya cahaya sendiri. Sementara planet-planet yang lain, kalau kamu lihat ini ada trackingnya, ada jalurnya, disebut dengan orbit atau lintasan. Setiap planet mempunyai lintasan masing-masing sehingga tidak mungkin bertabrakan kecuali kiamat. Oke. Tapi hari ini, khusus hari ini kita hanya akan belajar 3 planet saja, ya. Kita akan lihat tata surya kita. Ternyata tata surya kita itu nggak diem. Ternyata bumi itu nggak diem, tetapi bergerak mengelilingi orbit. Perputaran planet mengelilingi matahari kita sebut revolusi. Kalau bumi lamanya 1 tahun atau 365 hari. Sekarang ini planet-planet selain mengelilingi matahari, ternyata planet-planet juga muter. Yang kelihatan banget itu Jupiter, disebut dengan rotasi. Kalau bumi berotasi lamanya 1 hari. Ingat ya. Ini Merkurius. Merkurius hanya akan memberikan satu saja karakteristik planet Merkurius. Nanti selebihnya kamu boleh cari. Oh, selain planet kecil dia paling dekat sama matahari. Kemudian kamu boleh cari. Nanti hasil temuan
sama bumi, planetnya gedean siapa? Bumi. Good. Nah. Kemudian yang kedua adalah Venus. Venus si bintang fajar. Selain bintang fajar apalagi ya? Oh, ternyata betul. Ternyata Venus itu satu-satunya planet yang berotasinya dari barat ke timur, bukan dari timur ke barat. Jadi beda sendiri ya. Oh, gitu ya. Terus apalagi? Nanti kalian cari ya. Terakhir yang akan kita pelajari adalah planet Bumi. Bumi tempat kita tinggal. Oke, satu-satunya planet yang ada kehidupan. Kenapa di bumi ada kehidupan? Karena adanya oksigen, adanya air. Kalau di planet lain berarti nggak ada oksigen dong ya? Dan belum ada dan tidak ada air. Ya, sampai saat ini penelitian dari NASA membuktikan tidak adanya oksigen dan air di planet-planet lain. Nggak tahu kalau nanti ada penemuan terbaru. Anak-anak sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ayo angkat tangan kanannya. Ada yang mau bertanya tentang 3 planet ini dulu? Ya, kenapa? Saya. Oh iya, nanyanya pelan-pelan. Oke, nanti kita 3 planet aja ya. Nanti kita kerjain kita 3 planet aja, Merkurius, Venus, sama Bumi. Ada lagi mau bertanya? Pras? Kenapa planet Merkurius itu terlalu kecil daripada Bumi? Kenapa planet Merkurius itu paling kecil lebih kecil dari Bumi? Nanti kita akan belajar mungkin bukan di SD, mungkin di SMP dan di SMA teori terbentuknya planet-planet. Planet-planet ini secara ilmiah, secara pengetahuan alam ini terbentuk dari gimana sih sehingga jadi ada yang kecil, ada yang gede nanti ya. Tapi salah satu teori menyatakan bahwa planet-planet ini sebenarnya bintang yang tabrakan. Jadi bintang sama bintang tabrakan, yang satu hancur, pecah, kecil-kecil jadi planet. Ada yang menyatakan seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tugas kalian adalah diskusi. Silahkan kalian cari informasi lain mengenai planet-planet yang 3 tadi, Merkurius, Venus, Bumi. Duduk dulu saya. Kalian boleh mencari sumber informasinya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kelas. Dari bahan-bahan yang ada di sekitar kelas, yang bawa handphone boleh dari handphone, boleh dari flip chart, boleh dari poster-poster, silakan. Oke, masing-masing kelompok. Dari kelompok sini coba Acesa, silakan. Dari kelompok sini Nikita kalau mau ambil bahan-bahan dari belakang. Dari kelompok sini kalau mau ambil bahan-bahan dari belakang, silakan. Kalau ada yang mau bikin pakai Canva, bawa handphone udah bisa kan ya? Boleh bikin pakai Canva dari handphone. Kemudian nanti kasih ke Memji. Nanti Memji nanti pakai laptopnya Memji. Oke, selamat bekerja. Tidak ya Pak? Tidak Pak. Nanti ini dibawanya apa biar bisa sisi ya itu ada isolasi, ada gunting. Nah, lu ambil isolasi sama guntingnya tuh daret. Nah, pakai pada sini. Nah, di ramadan ini dipegang, ya. Posternya mana? Pakai poster juga. Ya, tempelin. Pakai mau tulis, nanti
Ini tuh. Ya. Jarak dari matahari 5,98 m. Pakai kanva kan bikinnya? Nanti yang bikinnya pakai kanva untuk presentasi, si kanvanya kirim japri ke WA-nya Memci, nanti Memci ini ya. Ya betul ada di print. Oke, hampir selesai.
terakhir, jarak bumi ke matahari adalah 150 km. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lengkap banget ya. MJ pada cuma suruh cari 3, tapi kelompok mandiri carinya banyak banget. Bagus, keren banget. Tadi nyari bahan-bahannya dari itu ya. Oke. Ini bikin pakai kelompok Canva. Oke. Kelompok lain silakan kalau ada yang mau bertanya, tanya sama kami. Planet kan mempunyai satelit alami, kalau satelit alaminya bumi itu apa? Satelit alaminya bumi apa? Alam. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jarak pada matahari ke Merkurius. Dari Merkurius ke matahari jaraknya ada nggak? Coba di scroll up. Jarak matahari ke planet Merkurius adalah 58 juta kilometer. 58 juta kilometer. Wow. Terima kasih kelompok peneliti ini sudah membantu. Oke, ada lagi mau bertanya? Sudah? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa planet-planet tadi gimana? Mempunyai karakteristik yang sama atau berbeda? Sebutkan ke teman-teman. Planet Merkurius adalah planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Planet Venus adalah planet paling panas. Dan planet Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, keren sekali. Oke, terima kasih kelompok mandiri. Kasih aplaus sekali lagi buat kelompok mandiri. Hebat. Oke, kelompok mandiri. Waduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok Menara Kritis. Kami akan menjelaskan 3 buah planet yang dekat dengan matahari. Sebelum kita menjelaskan, alangkah baiknya kita perkenalkan diri. Nama saya Revan sebagai ketua. Nama saya Khalifah sebagai anggota. Nama saya Faiz sebagai anggota. Nama saya Aki sebagai anggota. Nama saya Kamila sebagai anggota. Nama saya Uma, saya sebagai wakil. Ini adalah gambar-gambar planet yang ada di tata surya kita. Apakah kalian masih ingat nama-nama planet tersebut? Nah, kalau masih ingat, coba yuk kita nyanyi bareng-bareng biar semangat sebelum lanjut ke materi kita. Mau nggak? Oke, silakan. Nyanyi bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, let's go. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter
barat. Kalau Venus itu dari barat ke timur. Nah, planet Venus termasuk planet yang sangat panas karena atmosfernya tebal, tidak seperti Bumi. Bumi juga sekarang makin panas sih karena lapisan ozonnya semakin rusak dan tidak bisa diperbaiki. Nah, Venus juga punya julukan nih kayak Merkuri. Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu? Oh, ada yang tahu tuh. Vidi tahu. Tuh. Apa Vidi? Julukannya sebagai bintang raja atau bintang kejora. Betul sekali. Nah, terakhir adalah periode orbitnya. Periode orbit Venus adalah 25 hari. Terima kasih. Berat 25 hari. Nah, selanjutnya Bumi dari Apis. Planet Bumi. Satu-satunya planet yang terdapat kehidupan. Dijuluki planet hijau. Jarak rata-rata Bumi dari matahari adalah sekitar 150 juta kilometer. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Kesimpulannya, planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Planet-planet mengelilingi bumi berdasarkan orbitnya. Dan yang terakhir, mereka memiliki julukan dan waktu rotasi yang beda. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Sebelum kami menutup presentasi kami, ada yang ingin bertanya tentang penjelasan dari kami? Siapa? Ayo angkat tangan. Mengapa bumi dijuluki dengan planet hijau? Di bumi itu banyak hutan-hutan ya. Karena memiliki banyak hutan dan pohon. Jadi kalau dari atas kelihatannya hijau. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya. Beneran nggak? Nggak aja, makanya berdiri. Merkurius memiliki satelit alami. Merkurius punya satelit alami nggak? Enggak. Enggak. Yang punya satelit alami cuma bumi. Bumi, kemudian jangan lupa Mars punya. Mars punya ya 3 dan Jupiter ada 64 satelit alami. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok berani.
kepada Merkurius. Atmosfernya tebal banget ya, jadi mengatur panasnya. Ada lagi? Oke, keren banget. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok gotong royong. Bisa, ayo, sini kalau gelap. Kalau gelap banget itu nyala gitu ya. Keren. Oke. Silakan ditutup aja. Anak-anak, sekali lagi MC mengingatkan keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Kalau ada satu kelompok yang maju, kelompok lain harus kira-kira kalau kamu lagi ngomong terus teman kamu cuekin kamu sedih nggak? Kita udah bikin keyakinan dan kesepakatan kelas ya. Oke, kelompok terakhir, kelompok religius. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok religius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Merkurius presentasikan adalah planet kecil dalam tata surya. Bahkan satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup teratur di bumi tidak terlalu panas atas selalu dingin dapat air dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Silakan tanya ke teman-temannya supaya sampai bertanya. Mem, kenapa planet bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup? Karena adanya oksigen, benar sekali. Oke, sudah cukup. Bahwa satu-satunya planet yang ada makhluk hidupnya saat ini hanya bumi. Silakan ditutup. Tepuk tangan.
belajar lagi mengenai planet-planet setelah planet bumi. Berarti ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jangan lupa, jangan meninggalkan jejak apapun, termasuk sampah-sampah. Nanti sebelum pulang, sampah-sampahnya pungutin, kita masukkan ke dalam sampah. Oke, Manes, silakan disiapkan. Siap. Bersiap. Selamat dimulai. Terima kasih Anda nonton saya masak. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Gimana tadi setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi tadi ya, kita kegiatan pendampingan 4 dengan praktek mengajar tadi. Awalnya agak deg-degan ya Bu, karena kan biasanya yang mengobservasi atau supervisi kan kepala sekolah, ini kan guru dari sekolah lain. Anak-anak juga agak-agak deg-degan saya rasa. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan smooth, bisa berjalan sesuai dengan seperti biasanya, dan memang seperti itulah ketika kami belajar di kelas gitu. Jadi tidak ada yang kami rekayasa, tidak ada yang kami buat-buat, ya memang seperti itu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah tadi saya juga sudah menyaksikan, keren banget ya. Terus anak-anak juga antusias gitu. Anak-anak juga senang sekali dengan metode pembelajaran yang tadi Bu Sri terapkan sesuai dengan RPP yang sudah Ibu Sri buat tadi. Nah, Bu Sri apa sih rencana Bu Sri ke depannya gitu kan, agar terus berkembang kegiatan pendampingan dan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Sri terapkan nanti sebagai guru pendamping. Yang terbaru mungkin rencana kedepannya saya akan berusaha mempraktekkan coaching di kelas ya Bu ya, karena selama ini kan komunikasinya ke anak bukan dalam bentuk coaching, mungkin lebih seperti mentoring atau seperti fasilitating. Nah, saya akan berusaha menerapkan praktek coaching tidak hanya ke rekan sejawat tetapi juga ke anak murid. Jadi anak murid itu bisa lebih terbuka sama saya, apa yang menjadi kendala mereka dan apa yang menyebabkan mereka enggan belajar atau mereka merasa kesulitan dalam belajar. Seperti itu. Oke. Sudah sejauh mana Bu Sri penerapan implementasi dari RPP berdiferensiasi, kemudian ada KSE-nya, kemudian budaya positifnya juga dimunculkan? Sampai saat ini Bu, alhamdulillah sudah banyak. Biasanya mulai dari pengelompokan. Biasanya kelompok itu saya buat berdasarkan tingkat kognitif anak. Tetapi setelah belajar mengenai KSE, kemudian berdiferensiasi, ternyata tidak seperti itu kan ya. Ternyata itu diberikan kepercayaan kepada anak untuk memilih berdasarkan model mereka belajar, sukanya mereka. Jadi seperti Ibu lihat tadi, ada satu kelompok yang mereka ketika presentasi mereka lebih suka menggunakan video, ada yang lebih suka audio, ada yang dengan boneka tangan, ada yang dengan poster. Jadi itu yang mereka memilih sendiri. Kemudian juga untuk budaya-budaya positif, jika ada anak yang melakukan atau melanggar kesepakatan, saya sering mengingatkan tuh, ayo kita sudah punya kesepakatan kelas ya anak-anak, diingatkan seperti itu, karena biar bagaimanapun namanya anak SD itu kan lebih banyak lupanya Bu, jadi memang harus sering diingatkan, dituntun atau menuntut tetapi tidak memaksa gitu. Ada kendala nggak Bu Sri untuk menerapkan
pembelajaran diferensiasi KSE dan budaya positif ini dijadikan satu dalam bentuk RPP, kemudian Ibu laksanakan di kegiatan pembelajaran di kelas itu? Awalnya kendala ya Bu, ada kendala, banyak kendala. Karena satu, anak-anak sudah terbiasa dari kelas-kelas sebelumnya bahwa mengelompokkan kelompok belajar itu berdasarkan tingkat kognitif, seperti itu ya. Berarti itu pasti ada kendala. Kedua, kebetulan di kelas saya ini Bu, qadarullah ada 2 anak berkebutuhan khusus yang memang perlu bimbingan. Ya, dimana satu anak yang berkebutuhan khusus ini belum lancar membaca. Jadi ketika pembelajaran seperti yang tadi Ibu saksikan, anak ini tugasnya hanya menempel dan teman-temannya sudah mengerti kondisi anak tersebut. Jadi tidak diminta untuk membacakan atau kemudian menuliskan. Tapi terakhir tadi ketika maju, anak tersebut justru yang menutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi anak yang tadi ya? Iya. Jadi, tapi semakin kesini karena pembelajaran berdiferensiasi KSE dan budaya positif itu sudah saya coba terapkan di semua RPP, di semua mata pelajaran. Lama-kelamaan anak-anak kan jadi terbiasa. Jadi seperti ini, jadi begini ya, seperti itu. Ya, memang itulah yang diharapkan ya Bu Sri ya. Anak-anak belajar itu bukan menjadi suatu beban gitu. Malah tadi memang antusias banget anak-anaknya, senang banget gitu sama Bu Sri ya. Baik Bu Sri, terima kasih sekali. Tadi sudah menampilkan yang terbaik, kemudian memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa yang bermanfaat untuk anak-anak. Dan itu mungkin tidak akan terlupakan apalagi mereka kelas 6 ya. Bu Sri, ini saya akan juga menyampaikan selain kegiatan pendampingan keempat ini, nanti kan kita ada pertemuan berikutnya ya Bu Sri ya, sebulan kemudian, yaitu pendampingan individu yang kelima. Nah, untuk kegiatan pendampingan individu yang kelima ini, di mana Bu Sri diminta nanti untuk mengajak 1 orang yang rekan sejawat untuk ibu bimbing dan ibu coaching gitu ya Bu Sri ya. Nah, kemudian Ibu menetapkan kapan jadwal observasi kegiatan pembelajarannya dan kapan pelaksanaan observasinya. Nah, kemudian Ibu juga diminta nanti bisa membimbing rekan sejawat Ibu dalam menyusun RPP, kemudian juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya Bu Sri. Nanti diberikan masukan-masukan nih sama Bu Sri. Nah, hasil koreksi yang sudah Ibu lakukan ini nanti akan dijadikan dasar perbaikan oleh rekan sejawat Ibu. Jadi Ibu berbagi praktek baik mengimbas ilmu-ilmu yang sudah Ibu dapatkan selama pendidikan di CBT ini. Itu ya Bu Sri ya. Betul, untuk PI5. Nah, kemudian nanti segala aktivitas kegiatan ini ya Bu Sri ya, bisa dicatat dan dicatat bisa kemudian percakapan observasinya juga direkam ya Bu Sri ya, direkam untuk ditunjukkan ke PT ya, ke saya ya, supaya bisa dapat perbaikan itu yang Itu kalau misalnya gurunya boleh guru kelas 6 nggak ya Bu? boleh, silahkan Bu Sri, tentukan aja siapa guru yang akan Ibu berikan imbas gitu kan ya, akan Ibu bimbing untuk membuat RPP, bisa membuat RPP berdiferensiasi KSE budaya positif ini, kemudian juga Ibu lakukan coaching, pendampingan juga. Baik Bu Sri, sebagai bukti bahwa saya sudah melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan kegiatan pendampingan yang keempat ini, oleh karena itu saya minta tolong nih Bu Sri untuk administrasinya ya Bu Sri ya, dan ini tolong untuk ditandatangan oleh Bapak Kepala Sekolah, berikut stempel, kemudian Ibu Sri tanda tangan dulu di sini sebagai bukti daftar hadir, karena ini nanti akan saya laporkan di LMS bukti kehadiran dan telah melaksanakan tugas. Ini Bapak Kepala Sekolah ya? Betul, sama stempel. Kemudian untuk kegiatan pendampingan individu yang keempat ini, Bu Sri ada beberapa lembar lembar observasi ya Bu Sri ya. Ini minta tolong, ini juga nanti menjadi catatan saya yang nanti akan saya tuangkan di LMS. Tolong ditandatangani ini Bu Sri. Ini di sini.
ini ada catatan khusus dari saya ke Ibu bahwa saat pembelajaran berlangsung tadi ya Bu, terjadi proses penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian terdapat bukti adanya upaya guru melakukan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan memastikan murid memahami proses penilaian yang dilakukan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tolong ditandatangan juga ya Bu Sri. Dan nanti minta tolong ya Bu Sri, ini diisi mata pelajarannya Bu Sri. Oke, ya. Mata pelajarannya, kemudian jumlah siswanya hari ini berapa ya? Hari ini jumlah siswanya ada 32 orang itu sakit. Oh, 32 orang ya. Oke, jadi satu kelas 32 ya? 32. Ini saya posisi di IPA. Terus di mana jumlah siswa? Di sini kan. Oh, di sini 30 orang. Bukan, ini waktunya Bu Sri. Waktunya kalau ini ada nih. Sebentar. Sekarang kelas waktu percakapan. Ini lembar rencana pengembangan diri. Ya, Bu Sri. Nah, ini jadi aktivitas pengembangannya apa yang Ibu lakukan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya apa, kemudian pendukungnya siapa, dan waktu pelaksanaan. Itu ya Bu Sri ya. Oke. Ini nanti diserahkan pada saya ya. Oke, saya rasa itu aja Bu Sri.